Halo semuanya, kali ini kita bakal kupas tuntas kerangka kerja dari tes kemampuan akademik atau TKA, khususnya untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang penting banget ya. Gimana sih caranya kita bisa menyeleksi siswa dari berbagai sekolah dengan adil dan juga objektif? Nah, ini dia nih masalah utamanya. Kalau kita cuma bandingin nilai rapot dari sekolah yang beda-beda, kan susah ya. Objektivitasnya jadi dipertanyakan, karena standar setiap sekolah itu bisa lain banget. Untuk menjawab tantangan itu, muncullah yang namanya tes kemampuan akademik atau TKA. TKA ini ibaratnya jadi penggaris yang sama untuk semua siswa. Jadi ini adalah sebuah asesmen yang standar yang tujuannya untuk ngasih laporan capaian akademik siswa secara adil, nggak peduli mereka dari sekolah mana. Oke, biar jelas ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal bahas kenapa TK itu penting, terus fokus utamanya apa, kita juga akan intip anatomi teksnya, level kompetensi yang diukur, dan yang terakhir, tujuan akhirnya itu buat apa sih? Yuk, langsung mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, apa sih inti dari TKA Bahasa Indonesia untuk level SMP atau MTS ini? Ternyata, tes ini fokus banget ke satu keahlian yang super mendasar. Dan fokus utamanya adalah keterampilan membaca. Loh, kok membaca? Ya, karena membaca itu adalah fondasi dari semua ilmu. Coba bayangin, kalau kemampuan membacanya nggak kuat, gimana mau belajar yang lain kan? Literasi siswa, ya kuncinya di sini. Nah, kalau fokusnya membaca, pertanyaannya sekarang, teks bacaan kayak apa sih yang dipakai di tes ini? Yuk kita bedah anatominya. Jadi ada dua jenis teks utama yang dipakai. Pertama, ada teks informasi. Ini isinya fakta, konsep, atau prosedur. Topiknya bisa lokal sampai global. Kedua, ada teks fiksi. Nah, yang ini isinya cerita rekaan, biografi, lengkap dengan tokoh dan konflik. Jadi, kemampuannya diukur dari dua sisi yang berbeda. Kita lihat lebih dalam lagi ya. Dari segi kosakata, ini menarik banget. Teksnya pakai kata-kata yang umum, tapi juga ada kata berimbuhan, kata abstrak, sampai istilah teknis. Ada juga yang maknanya lugas, denotatif, dan ada yang punya makna kiasan atau konotatif. Jadi, wawasan kosakata siswa benar-benar diuji di sini. Kalau dari kalimatnya juga nggak sembarangan. Kalimatnya dibuat ringkas, biasanya antara 5-9 kata aja. Ada kalimat tunggal, ada juga kalimat majemuk. Tujuannya apa? Supaya bisa ngukur seberapa cepat siswa menangkap ide dalam kalimat yang padat. Soal panjang teksnya, ini juga udah diatur. Rata-rata sekitar 200-250 kata. Nggak terlalu panjang kan? Ini artinya, siswa ditantang untuk bisa fokus dan efisien dalam membaca. Harus bisa cepat nangkep inti ceritanya. Oke, kita udah tahu jenis teksnya, kosakatanya, sampai panjangnya. Sekarang pertanyaannya, semua itu dipakai untuk mengukur apa aja sih? Kompetensi apa yang sebenarnya dinilai oleh TKA ini? Jadi ada 5 keterampilan membaca inti yang diukur. Pertama, yang paling dasar, bisa nggak nemuin informasi yang jelas-jelas tertulis di teks? Kedua, bisa nggak nyusun ulang informasinya? Ketiga, nah ini mulai naik level, bisa nggak menyimpulkan informasi yang tersirat? Keempat, menilai gagasan dan opini dalam teks. Dan yang kelima, yang paling tinggi, menanggapi isi dan bahasa teksnya. Nah, yang kerennya lagi, kelima skill tadi itu nggak acak. Semuanya dikelompokkan jadi 3 level pemahaman utama. Ini buat ngukur sedalam apa sih pemikiran siswa. Yuk, kita lihat 3 level ini. Anggap aja ini kayak naik tangga. Tangga pertama itu pemahaman tekstual, artinya paham apa yang tertulis secara gamblang. Naik lagi ke tangga kedua, ada pemahaman inferensial. Di sini, siswa harus bisa membaca yang tersirat. Dan di puncaknya, tangga ketiga, ada evaluasi dan apresiasi. Ini level di mana siswa harus bisa menilai ide dan merespon teksnya secara kritis. Semua yang kita bahas dari tadi, kompetensi, level, jenis teks, semuanya itu dirangkum dalam satu cetak biru resmi, namanya Matrix Assessment. Nah, ini dia matriksnya. Kelihatan jelas banget kan petanya? Di level pemahaman tekstual, misalnya, subkompetensinya adalah mengidentifikasi istilah atau latar. Naik ke pemahaman inferensial, siswa diharapkan bisa menyimpulkan ide pokok atau bahkan memprediksi kelanjutan cerita. Terus di level evaluasi, mereka harus bisa menilai relevansi teks dengan kehidupan sehari-hari. Detail banget ya. Oke, kita udah lihat detailnya yang rumit. Pertanyaan besarnya sekarang, buat apa sih semua ini? Apa tujuan akhir dari asesmen yang sekomprehensif ini? Ternyata, tujuannya jauh lebih dari sekedar nilai. Poin utamanya adalah untuk membentuk peserta didik, khususnya di madrasah, supaya jadi pribadi yang kritis,
reflektif, dan pastinya berkarakter. Jadi, bisa kita simpulkan ya, TKA ini bukan sekedar ujian, ini adalah sebuah alat bantu untuk membentuk siswa yang utuh. Siswa yang nggak cuma pintar, tapi juga bijaksana, yang bisa berinteraksi dengan dunia karena punya fondasi literasi yang kuat. Cetak birunya sudah ada, kerangkanya sudah jelas, pertanyaan penutupnya untuk kita semua adalah, apakah kita siap untuk benar-benar mengukur kemampuan literasi secara komprehensif seperti ini? Dan yang lebih penting, bagaimana kita memastikan pelaksanaannya bisa mencapai tujuan mulia tadi?